Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Iman Santoso. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, video yang pertama, kita sudah mengupas bagaimana mendapatkan nilai limit untuk X menuju 0, X per sin X per X, dan seterusnya, bahwa nilainya adalah 1. Sehingga pada akhir kesimpulan terakhir, kita dapatkan bahwa limit X menuju 0 untuk AX per sin AX, atau sin AX per AX, atau AX per tan AX, dan tan AX per AX adalah 1. Sehingga di akhir pertanyaan, bagaimana kalau bentuknya AX per sin BX, X menuju 0? Apakah bisa ditentukan nilainya 1 atau yang lainnya? Oke, kita buktikan atau kita tunjukkan berapa nilai limit X menuju 0 untuk AX per sin BX. Oke, karena kita sudah punya bentuk dasarnya atau rumus dasarnya, maka kita tinggal melanjutkan dari bentuk ini. Kita kalikan dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut, atas dan bawah. Kita kalikan sesuai dengan nilai yang didapat, bahwa AX harus sama dengan AX, kalau BX harus dengan BX. Nah, di sini berarti kita kalikan atas dan bawah dengan B. Atas kali B, bawah kali B. Nah, tetapi posisinya letaknya kita switch atau kita tukar sehingga mengarah kepada kesimpulan yang pertama. Maka didapatkan bentuknya adalah limit X menuju 0 untuk BX per sin BX, berarti dikalikan A per B. Nah, berdasarkan teorema limit, ingat teoremanya, bahwa kalau ada bentuk limit X menuju sebuah bilangan, di pelajaran sebelumnya ya, di materi sebelumnya, bahwa Kfx, K sebagai konstanta, maka sama saja dengan K kali limit X menuju sebuah bilangan untuk fungsi Fx, gitu ya. Nah, begitupun yang ini, maka kalian tinggal, karena ini adalah sebuah konstanta nilai. Kenapa disebut konstanta? Karena tidak ada variabelnya yang mengikat dia. Maka kalimatnya menjadi A per B kali limit X menuju 0 untuk BX per sin BX. Nah, karena ini sudah sama, berarti sama dengan nilai limit kesimpulan yang pertama. Kalau ini sudah sama, berarti itu nilainya 1 untuk X menuju 0 ya. Maka hasilnya adalah A per B kali 1. Sehingga hasilnya adalah A per B. Bisa dimengerti ya? Nah, itulah nilai dari limit X menuju 0 AX per sin BX. Bagaimana bentuk-bentuk yang lainnya? Sama, prinsipnya sama seperti hanya yang pertama. Sehingga kalian tinggal menyimpulkan saja bahwa bentuk-bentuk lainnya itu identik, bahwa limit X menuju 0 untuk AX per sin BX itu sama saja nilainya dengan bentuk limit X menuju 0 untuk sin AX per BX, gitu ya. Kalau ini berarti jangan kali B per B, tapi kali A per A, karena sin AX. Begitupun kalau bentuknya dibalik untuk tangan ya, misalkan AX per tan AX juga sama, tan BX maksud saya. Begitupun untuk bentuk yang lain, limit X menuju 0 untuk tan AX per BX ya. Nah, itu juga nilainya sama, yaitu A per B. Oke. Nah, ada pertanyaan. Lalu dari sini, bagaimana kalau tidak tan dan
tidak tan AX BX atau tidak sin AX BX. Tetapi bagaimana kalau kolaborasi antara sinus dan tangan? Misalkan, misal sin AX per tan BX. Apakah sama? Nah, kita coba tunjukkan nilainya bahwa prinsipnya itu sama saja untuk mendapatkan jawaban demikian. Nah, sehingga kalian bisa mengaturnya, bentuknya adalah demikian. Ya. Nah, di sini berarti cara mengalikannya otomatis karena bentuknya ada dua antara sinus dan tangan ya. Jadi misalkan sin AX per tan BX, berarti ada dua nih, ada A, ada B. Maka prinsipnya sama, berarti kalikan A per A untuk mendapatkan dengan A ya. Atau dalam hal ini AX misalkan dengan AX juga boleh. Nah, yang keduanya adalah B per B. Gitu ya. Tapi ini di-change, ditukar. Nah, disesuaikan dengan kebutuhannya. Dalam hal ini adalah bahwa untuk A, untuk yang bawah berarti yang ini yang ditukar. Nah, sehingga kalimatnya maksud saya menjadi demikian. Limit X menuju 0 untuk sinus kalian gandengkan dengan AX ya. Sin AX berarti dengan AX. Kemudian yang BX berarti BX per tan BX. Gitu ya. Nah, berarti yang tersisa yang mana? Untuk yang atas berarti yang tersisa adalah A, untuk yang bawah yang tersisa berarti tinggal yang B. Gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan kesimpulan yang pertama di video yang pertama bahwa ini adalah satu kalau seandainya sama. Begitupun untuk yang tangan. Satu semua. Nah, ingat teorema sebelumnya, teorema limit sebelumnya bahwa teoremanya mengatakan kalau ada perkalian dua fungsi sama. Berarti ini sama saja dengan kita ubah konstanta, letakkan di paling depan limit boleh. Kemudian limit fungsinya kita pecah menjadi dua berdasarkan teorema yang ada. Sin AX per AX gitu kan, dikali limit X menuju 0 untuk BX per tan BX. Nah, sehingga nilainya adalah A per B, ini sama ya, 1 kali 1. Sehingga nilainya adalah A per B. Paham ya? Begitu bentuk-bentuk yang lain kalian bisa mendapatkan rumusan secara umum. Saya pahami ya? Baik, itu adalah untuk X menuju 0. Sehingga kalau misalkan kita kontekskan dengan soal, maka pada saat ada pernyataan atau pertanyaan limit X menuju 0 untuk 2X per sin 3X, maka kalian cukup menjawabnya adalah 2 per 3. Gitu kan? Misal. Kemudian yang kedua, misalkan ada pertanyaan limit X menuju 0 untuk katakanlah tangan 5X per 3X, maka kalian cukup lihat koefisiennya berarti 5 per 3 karena sudah dibuat kesimpulan. Begitupun kalau ada bentuknya misalkan limit X menuju 0 untuk katakanlah tangan 2X per sin 3X. Juga demikian ya, sesuai dengan yang pertama tadi. Ya, kalian bisa mendapatkan jawaban seperti ini. Ya. Ini nilainya sudah didapatkan adalah A per B. Nah, begitupun yang ini berarti langsung jawabannya adalah 2 per 3. Paham ya? Oke, itu rumus yang pertama. Lalu bagaimana kalau tidak menuju 0? Misalkan menuju 1, menuju pi dan seterusnya. Bagaimana? Nah, jadi ada pertanyaan. Bagaimana kalau dia tidak 0? Misalkan A. Apakah nilainya 1 untuk yang bagaimana? Gitu kan? Nah, berarti kalian sudah
bisa menginterpretasikan untuk bentuk-bentuk seperti demikian. Bagaimana dinyatakan dalam bentuk limit. Misalkan gini. Karena tadi sudah ada kesimpulan bahwa sin AX per AX itu adalah 1 dengan asumsi bahwa ini harus sama. Gitu ya. Itu harus sama. Sehingga kalian bisa membuat bentuk lain dari pernyataan ini. Bentuk lain. Bagaimana kalau dia tidak AX? Misal, kalian ubah misalkan A-2. Gitu ya. Atau jangan A lah, X aja lah. Misalkan X-2 menuju 0 untuk katakanlah sin X-2 per X-2. Nah, artinya dia sama semua. Prinsipnya kan yang sama. Ini sama, ini sama. Nah, itu 1 kan? Berarti nilainya 1. Berarti ini tetap 1. Nah, kalian bisa ubah X-2 menuju 0 menjadi kedua ruas ditambahkan 2. Kedua ruas ditambahkan 2 berarti X menuju 2. Sehingga kalian punya kesimpulan bahwa limit X menuju 2 untuk sin X-2 per X-2 itu juga 1. Nah, jadi kalian punya kesimpulan baru bahwa untuk X menuju 2 sin X-2 per X-2 juga 1. Nah, dari sini maka kalian bisa membuat bentuk umum bahwa kalau gitu 2-nya saya ganti dengan A misalkan. Berarti sin X-A per X-A juga 1. Bisa ya? Nah, sehingga kalian bisa mendapatkan rumus umum bahwa X menuju A untuk sin X-A per X-A itu juga 1. Paham ya? Nah, dari sini maka kalian bisa membuat sebuah aturan-aturan baru atau rumus-rumus lain untuk bisa kalian jadikan sebagai panduan atau patokan mencari atau mencari solusi limit trigonometri. Sehingga kalau bentuknya yang pertama adalah sin AX per AX, bagaimana kalau AX per sin AX, bagaimana kalau AX per tan AX, dan seterusnya, berarti sama. Jadi dengan cara yang sama, kalian bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sin X menuju A per sin AX X min A itu sama saja dengan kalian balik menjadi X min A ya, duluan berarti di X min A per sin AX sin X min A juga sama, gitu ya. Begitupun kalau dengan tangan. Limit X menuju A untuk katakanlah tangan dulu, tan X min A per X min A juga sama. Begitupun kalau dikolaborasi ya, langsung aja ya kolaborasi, misalkan tan X min A per sin X min A itu juga 1. Oke. Nah, ini juga 1 dan seterusnya. Banyak lagi yang bisa kalian buat rumusannya. Saya hanya memberikan gambaran sedikit ini aja. Kalian bisa mengeksplorasi
apa-apa yang sudah ada di sini untuk mendapatkan rumusan baru, atau tanpa ada rumusan ini pun kalian lihat cara mendapatkan jawabannya sehingga kalian bisa mendapatkan rumusan-rumusan yang baru untuk limit trigonometri ini. Itu ya. Dan jangan lupa teorema limitnya tetap harus digunakan sehingga kalian bisa menjawab bagaimana kalau bentuknya tidak demikian. Sambil contoh misalkan begini. Contoh. Misalkan limit X menuju 2 untuk misalkan X kuadrat min 2X katakanlah min 8 ya per sin X min 2. Oke. Nah, kalau kalian substitusikan X kuadrat plus 2X min 8. Kalau kalian substitusikan, maka hasil di atas adalah 2 kuadrat tambah 2 kali 2 dikurangi 8 itu 0. Ini tetap 0 ya. Di atas 0, di bawah 0. Nah, pada saat kalian substitusikan 0 per 0, berarti ini jawabannya bukan 0 per 0 ya. Jawabannya bukan per 0 per 0, maka yang harus kalian lakukan adalah ubah. Berarti yang atas seperti hanya limit aljabar sebelumnya, pasti ada X menuju 2-nya, berarti X min 2-nya. Faktor lainnya adalah X plus 4 per sin X min 2. Gitu ya. Nah, karena ini adalah perkalian dua fungsi, maka kalian bisa menggunakan teorema limit. Jadi limit X menuju 2 untuk X min 2 per sin X min 2 kita kali limit X menuju 2 untuk X plus 4. Oke. Nah, ini sudah jelas nilainya 1 ya. Sedangkan yang ini adalah tinggal substitusikan 2 ditambah 4. Jadi nilainya adalah 6. Nah, pada saat kalian sudah paham betul tentang teorema limit ini, maka sebenarnya kalian sudah bisa menjawab langsung dari pernyataan ini bahwa ini adalah 1. Ini sudah jelas 1. Nah, sehingga kalian tinggal menjawab langsung aja. 1 kali 2 tambah 4. Jadi jawabannya adalah 6. Gitu ya. Atau boleh dengan cara prosedur seperti ini. Itu adalah prosedur yang utamanya. Bisa dimengerti ya? Oke. Kalian bisa mengeksplorasi bagaimana bentuk-bentuk yang lain untuk limit trigonometri. Nanti kalian ikuti terus tayangan dari video-video tentang limit fungsi trigonometri ini, biar kalian bisa paham betul dan siap untuk mengikuti kalau ada tes penilaian harian atau tes penilaian akhir semester. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.